Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, siapa lagi kalau bukan Bang Geledek. Jadi hari ini teman-teman kita akan membahas mengenai bersama kita melawan corona. Jadi seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa negara kita saat ini dan bukan hanya negara kita, bahkan di seluruh negara juga pun merasakan akibat dari corona ini, virus corona. Ya kalau dipikir memang sangat berat materi pada hari ini kita bahas, tapi Geledek coba akan menjelaskan secara yang ringan-ringan saja, yang mudah diterima oleh kepala. Hari ini teman-teman, kita sedang diserang oleh makhluk Tuhan yang tidak terlihat secara kasat mata. Dan bahkan saya yakin pun teman-teman di luar sana yang menggunakan kacamata, entah itu kacamata min atau plus, tidak juga melihat virus ini. Dan teman-teman hari ini yang perlu digarisbawahi bahwa kita dilema oleh dua serangan. Serangan yang pertama itu berasal dari virus corona. Makhluk ciptaan Tuhan yang tidak terlihat secara kasat mata menyerang kita dan sedang menyerang kita. Mengapa saya mengatakan demikian? Dua poin tersebut telah menyerang kita. Yang pertama, makhluk yang tidak terlihat secara kasat mata itu adalah virus corona yang angka kematiannya melebihi narkoba. Mungkin saja kalau virus corona ini terlihat, mungkin kita sudah membunuhnya sejak lama. Mungkin aku adalah salah satu orang yang membunuh si kampret ini. Ini poin yang kedua, akibat dari hadirnya si kampret ini di dunia, yaitu kita perasaan ini kian lama dilanda. Akibat dari si kampret ini masuk, artinya akibat dari si kampret ini masuk ke dunia kita ini, kita sudah mulai jarang ketemu. Dan bahkan kita sudah mulai dilarang untuk bertemu. Bayangkan coba. Ini kan kelewatan batas si kampret ini. Kau tahu, sebenarnya aku tuh tidak bisa jauh-jauh dari kamu. Aku tuh pengen bertemu denganmu. Iya, kamu. Kamu yang sedang menatap aku dengan dua bola matamu dan senyummu yang manis. Wow. Iya, kamu. Cuman karena si kampret ini yang bersembunyi-sembunyi masuk ke negara kita dan bahkan tidak memberikan informasi kapan dia keluar dari wilayah kita. Dan ini berakibat kepada hubungan kita kan? Kapan kita bisa menjalin hubungan tanpa bertemu, menjalin hubungan dengan jarak yang jauh? Kan aku tuh tidak bisa LDRan. Ya nyaman orang-orang yang bisa LDRan. Ya aku mana bisa LDRan? Aku tuh butuh waktu untuk LDRan. Dan waktunya itu bukan sebentar, lama. Kampret. Iya, aku sebut aja kampret ya, karena memang dari KBBI, kampret ini artinya kelelawar pemakan serangga-serangga kecil. Dan aku curiganya, si kampret ini pengen menjadi transformer. Maksudnya pengen seperti transformer, yang berubah. Dia pengen berubah untuk memakan segalanya, omnivora. Yang pertama, dia makan serangga. Yang kedua, dia pengen makan manusia. Yang ketiga, dia pengen makan hubungan kita. Kampret kan ini. Si kampret ini kalau diibaratkan di dunia nyata kita saat ini, dia sama kayak pelakor. Iya, pelakor. Kalian tahu kan? Kalian tahu pelakor tuh tujuannya apa? Tujuan dari pelakor itu adalah merusak hubungan orang. Sama kayak kampret ini. Kampret ini berusaha merusak hubungan kita dengan jarak yang direnggangkan. Kalau aja si kampret ini bisa aku tangkap, sudah aku tangkap dan aku akan tenggelamkan dia di Sungai Mahakam. Biar dia tahu bagaimana rasanya sungai air Mahakam itu. Ya paling tidak dia dibunuh. Kalaupun aku tenggelamkan dan dia tidak mati, ya paling tidak dia dibunuh lah sama virus-virus yang ada di Sungai Mahakam itu. Biar dia dikeroyok sama virus-virus yang ada di sana. Tapi kalau misalkan si kampret ini mengajak kerjasama virus-virus yang ada di Sungai Mahakam, parah ya. Kemungkinan besar ini semakin parah, ini semakin hancur. Bayangkan aja, si kampret ini aja yang masuk ke dunia kita, banyak kematian-kematian terjadi. Bagaimana jika si kampret ini mengajak virus-virus yang ada di Sungai Mahakam? Parah. Kayaknya aku harus ubah strategi. Dan ditambah lagi, kalau misalkan aku tenggelamkan si kampret ini di Sungai air Mahakam dan dia keminum atau tertelan air Sungai Mahakam, itu kan juga dia akan kembali lagi ke sini, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa sekali minum air Sungai Mahakam maka akan kembali lagi ke sini.
ke Samarinda tepatnya. Ini kan parah nih. Jadi kayaknya aku harus ganti strategiku. Aku tidak akan menenggelamkannya di Sungai Mahakam. Kalau misalkan si kampret ini bisa aku tangkap, aku bakar dia hidup-hidup. Aku tidak peduli dia sedang bunting besar kah, atau bahkan aku tidak peduli kalaupun dia menjadi kepala rumah tangga tuh, kepala segala macam itu, aku tidak peduli. Aku akan bakar pokoknya. Biar aku tuh bisa bertemu dengan kamu lagi. Iya betul, kamu lagi. Aku tuh sebenarnya kangen. Baru beberapa minggu kita dipisahkan oleh peraturan-peraturan. Aku tuh kangen. Ini gara-gara si kampret ini. Kampret ini mengakibatkan ada peraturan-peraturan keluar nih. Aku tuh kangen juga, kangen mau jalan bareng, nonton bareng, makan bareng. Pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan bersama-sama itu bareng-bareng tuh kangen. Sayangnya si kampret ini dalam kenyataannya tidak begitu. Aduh, dia emang tidak terlihat. Berarti yang harus aku susun adalah strategi untuk bertahan dari serangannya si kampret ini, dan kemudian bertahan dan kemudian menyerang balik. Kalau aku analogikan ya buat teman-teman yang lagi mendengarkan, kalau aku analogikan ini strategi yang aku tawarkan ini strategi seperti sepak bola gitu. Ketika musuh menyerang, bahwa kita harus bertahan. Ketika musuh menyerang, kita harus bertahan. Kita harus bertahan. Dan setelah musuh kita lelah atau kecapean, maka kita akan serang balik. Sama, strategi ini yang harus kita gunakan saat ini. Saat ini si kampret sedang menyerang kita, dan kita posisinya adalah bertahan aja. Bertahan sampai si kampret ini lelah. Kita harus bertahan dengan jumlah yang saat ini ada. Jangan sampai kita gugur satu persatu gara-gara si kampret ini. Kalian tahu lah, si kampret ini sedang ketawa-ketawa di sana. Iya betul, si kampret ini sedang ketawa-ketawa di sana melihat kita gugur satu persatu. Kita ini bisa melawan si kampret-kampret ini. Kalian tahu strategi si kampret ini? Aku ceritakan ya strategi si kampret ini. Strateginya si kampret itu disusun di malam hari. Mereka malam hari itu rapat. Syuro. Ya rapat lah pokoknya. Rapat terbatas. Kampret-kampret ini, ya aku sebutnya aja ganda ya, 2. Kampret-kampret. Karena aku yakin si kampret-kampret ini pasti mengajak seluruh keluarganya. Entah itu anaknya, cucunya, cicitnya, sampai balitanya. Bayangkan coba. Didikan si kampret ini. Dari balita. Dari usia dini sudah dididik untuk menyerang. Ini nih yang harus kita hancurkan ini. Malam hari itu mereka mengatur strategi untuk menyerang di siang hari. Karena kenapa saya mengatakan demikian? Karena si kampret ini kalau malam hari dia tidak akan mungkin menyerang. Kenapa? Karena malam hari itu gelap. Itu yang pertama. Malam hari itu gelap. Yang kedua, malam hari itu adalah posisinya kita sebagai manusia ini sedang melakukan tidur. Kita tidur. Bayangkan saja kalau misalkan si kampret ini menyerangnya malam hari. Serang! Siapa yang mau diserang? Nggak ada orang. Iya, nggak ada orang. Siapa yang mau diserang malam hari? Kan nggak ada orang nih. Semua pada tidur. Ya toh? Iya, betul sekali. Dan serang! Nggak ada orang. Nah, kan bingung si kampret ini. Dia menyerang siapa? Karena nggak ada orang. Terus ternyata di pojok sana ada orang mojok, mesum. Itu si kampret lagi tuh yang menjadi sasarannya si kampret ini. Otomatis dia akan menyerang tuh. Serang, di sana ada orang yang mojok, serang, lagi mesum. Kacau kan ini si kampret ini. Karena dia menyerang orang-orang yang terlihat ini, yang di luar ruangan ini, di luar rumah ini. Ya makanya itu kalau malam-malam itu jangan mesum. Kalau kalian mesum itu, nih si kampret akan mendatangi kalian. Target utamanya ada kalian itu yang mesum tuh. Kalian tuh sebagai laki-laki atau apapun itu. Perempuan jaga diri. Laki-laki langsung datangi rumahnya, minta restu dengan orang tuanya, kan gitu selesai. Jangan malam-malam hari. Membuka kesempatan si kampret ini untuk mencari korban. Dia ketawa-ketawa di atas kematian kita. Dan alasan kenapa si kampret ini menyerang siang hari adalah kita siang hari sudah mulai beraktivitas. Betul kan? Betul. Dan itu memang adalah waktu yang paling pas. Karena target sasarannya si kampret ini sangat besar sekali, sangat luas. Teman-teman, kalau kita bisa rekam dialognya, pasti dialognya seperti ini. Serang! Nah ini si kampret ini, mau menyerang manusia. Dan mereka pasti akan berebutan target. Kan mereka sekarang ini omnivora, semua yang mau diserang. Besi, tanah, air, manusia, hubungan, tuh diserang. Serang! Ayo kawan-kawan, kita serang manusianya. Nah gini dialognya si kampret. Ayo kawan-kawan, kita serang manusianya. Ya kamu kampret sebelah kanan, aku sebelah kiri. Tidak,
Aku tidak mau sebelah kiri, karena di sebelah kiri orangnya jelek-jelek, hitam kurus, kering, hitam, jelek-jelek, pokoknya pendek lagi, busuk lagi. Aku tidak mau. Terus di sebelah kanan lagi menjawab, sama aja, di sebelah kanan juga begitu. Di sebelah kanannya orangnya jelek, jomblo lagi. Sebelum aku serang, dia juga pasti akan merasakan mati karena kejombloannya. Nggak lucu ya? Sudah menyerang nih mereka, menyerang. Si kampret-kampret ini sudah menyerang, mendekati tubuh manusia. Saat sampai tubuh manusia, tek, nempel di tubuh manusia si kampret ini. Si kampret nempel di tubuh manusia, tek. Dan ternyata si manusia ini sebenarnya sudah terinfeksi virus corona. Bayangkan, si kampret ini mati karena virusnya sendiri. Itu bagus sebenarnya itu. Kampret. Makanya kenapa saat ini tuh banyak peraturan-peraturan yang melarang kegiatan di luar rumah, dan sudah ada anjuran untuk di rumah saja, kan gitu. Biar saat virus ini menyerang, dia tuh bingung. Kalau misalkan siang hari nih, virus ini bekerja siang hari, kemudian kita semuanya di rumah, kan bingung nih virus ini, serang. Loh, ini siang atau malam? Kan dia bingung tuh. Dia bingung karena malam hari kita tidur, siang hari kita tidak keluar. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman atau saudara-saudaraku sekalian yang ku cintai di luar, itu lakukanlah atau keluarlah kalau misalkan ada hal-hal yang memang sangat urgen, sangat mendesak, sangat penting, itu boleh di luar. Dan juga dibatasi jaraknya, jarak interaksinya. Si kampret ini akan senang sekali. Kehidupan saat ini juga masih banyak sebenarnya, meskipun banyak peraturan-peraturan himbauan jangan keluar rumah kecuali kegiatan yang penting. Jangan keluar rumah kecuali aktivitas yang sangat penting. Tapi banyak si kampret-kampret ini punya teman di luar. Kayak orang-orang pacaran. Tuh, orang-orang pacaran tuh. Orang-orang yang sering nongkrong yang gak jelas. Orang yang suka ngumpul-ngumpul gak jelas. Ini sebenarnya sasaran si kampret ini. Kita harus sama-sama ini teman-teman. Kalau misalkan saya doang yang di rumah, saya bertahan di rumah, dan teman-teman yang lain keluar, kan percuma usaha-usaha kita. Kita harus bekerja sama, kita harus bareng-barengan melawan si kampret ini. Kita bisa melawan si kampret ini. Cobalah, saya juga sudah membatasi diri untuk menjaga jarak dengan pacar saya, ya kan? Yang sering nonton, ya kan? Iya betul. Bagi teman-teman yang punya pacar, jagalah dulu jaraknya, jangan terlalu tergesa-gesa. Ya kalaupun mau cepat-cepat, ya tunggulah. Jangan buru-buru, dunia aja nih. Kan sekarang juga sudah ada larangan. Toh ya kalau dilarang ya jangan dikerjakan toh leleh. Kalau imbauan di rumah aja, itu yang mau dikerjakan. Jangan keluar rumah, itu yang dikerjakan. Ada tulisan jangan keluar rumah, dilarang keluar rumah, keluar rumah. Aneh, nggak punya telinga, nggak bisa baca. Ini kayak yang belum lulusan SD nih. SD sudah bisa baca. Ya kalau di rumah aja, stay at home, di rumah aja, lakukan hal-hal yang positif, berfaedah dan lain sebagainya. Ya bersihkan rumah, scroll HP tuh sampai berapa meter ke bawah IG tuh, scroll aja ke bawah tuh. Atau belajar Mobile Legend sampai tingkat Mythic atau TikTokan. Obor. Itu di rumah aja, lakukan hal yang berfaedah, jangan keluar. Saatnya kerja sama, kurangi berinteraksi dengan jarak dekat, jaga mata, jaga hati, jangan sampai berpaling. Ya itu aja dulu mungkin dari Bang Ledek. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Jaga pola hidup bersih dan sehat. Semoga kita dijauhkan dari si kampret ini, dan semoga kita diberikan kesehatan. Semoga kita bertemu di bulan penuh berkah. Ya Allah, bentar lagi bulan Ramadan. Mudah-mudahan si kampret ini cepat keluar dari sini ya. Kita doakan sama-sama. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, jaga pikiran, tetap tenang, jangan panik, tapi harus selalu was-was. Semangat, tidak ada yang bisa mematahkan semangat kita kalau bukan kita yang mematahkan semangat kita sendiri. Itu artinya itu. Semangat itu bergantung pada diri kita sendiri, bukan bergantung pada orang lain. Oke, cukup sekian dari Bang Ledek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.